berjumpa untuk kembali belajar. Ya kurang lebih sudah 2 pekan lebih kita nggak belajar, kita nggak bermajelis ya. Mudah-mudahan semangatnya nggak melempem ya, nggak melempem karena kebanyakan kue kering. Mudah-mudahan tetap semangat untuk terus belajar, untuk terus bermajelis. Insya Allah malam hari ini kita akan kembali belajar bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik, saya izin menyampaikan beberapa peraturan, rules kita supaya ini menjadi sesuatu yang kita sepakati bersama. Saya mengajak Bapak Ibu pertama untuk open kameranya. Ya, open kameranya. Meskipun kita bermajelisnya secara virtual, ya dalam rangka menjaga adab terhadap guru dan ilmu, saya mengajak Bapak Ibu untuk buka kamera. Kalau berhalangan, kalau uzur, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu sedang benar-benar serius untuk belajar, pastikan duduknya tegap begitu ya. Siapkan catatan karena pasti beda yang menyimak dengan sambil rebahan sama yang benar-benar siap sigap untuk menyimak materi. Ya pasti beda. Ya, karena yang rebahan itu bisa jadi nggak fokus gitu ya. Tapi kalau yang sigap, menyiapkan buku catatan, dapat sesuatu insight bisa dituliskan. Nah, mudah-mudahan apa yang dituliskan itu bisa terekam, ya bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bahkan kita ajarkan, insya Allah. Baik, guru kita insya Allah sudah berada tengah-tengah kita, tapi sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk open kameranya. Pertama, yang kedua, link Zoom-nya boleh di-share ke keluarga terdekat ya, ke kontak-kontak terdekat. Tafadhol, di grup-grup keluarga pasti punya ya, grup-grup keluarga besar. Nah, silakan tafadhol di-share. Tafadhol di-share. Karena materinya malam hari ini penting banget. Ini berkaitan dengan bagaimana menjaga ketaatan, keistiqomahan kita pasca Ramadan. Ini berat banget ya. Ramadan kemarin kita tuh luar biasa. Masya Allah, kita bisa malam itu Qiyamul Ramadan, sholat tarawih 11 rakaat, 23 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan tahajud. Puasa juga full 30 hari. Banyak sedekah, sholat duhanya jalan dan macam-macam. Tapi udah masuk Syawal tuh, saya merasakan juga mulai melempem tuh. Nah, kira-kira kita pengen dapatkan kiatnya bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, bagaimana menjaga ketaatan, keistiqomahan kita untuk bagaimana amal-amal kita terus continue begitu ya di luar Ramadan. Insya Allah ya. Baik, yang uzur boleh di off kamera, tapi kalau yang tidak uzur open kameranya. Baik, sudah di-share ke grup-grup keluarga, grup WhatsApp keluarga. Ya, biar kebaikan ini tidak berhenti di kita, materi ini juga bisa dinikmati oleh yang lain. Baik, kita awali majelis kita dengan lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Baik. Sudah siap Bapak Ibu? Coba kalau sudah siap, kasih emot-emotnya di kolom chat. Ya, kasih emot apa-api, senyum, dan lain-lain. Silakan. Kalau sudah siap. Insya Allah siap. Oh, emot love. Oke, siap ya? Baik. Baik, izin. Kita langsung mulai Bapak Ibu. Insya Allah kepada yang kami muliakan, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tapi sebelum itu kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin Ustadz jika ada kekurangan, kesalahan. Kami selaku tim di Pontianak begitu ya, atas penyajian pelayanan di Hijrah Bersama sini. Kepada guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal-amal kita
minal aidin wal faizin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang kembali kepada fitrah kesucian Islam. Wal faizin, termasuk golongan orang yang menang melawan hawa nafsu. Pada kesempatan malam ini tema kita adalah menjaga nilai-nilai Ramadan supaya tetap bisa dipelihara sampai keluar Ramadan, tidak berhenti hanya pada Ramadan dan Syawal saja, tapi terus bisa kita jaga. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 29-30. Surat Az-Zumar ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka mayyitun. Innaka, sesungguhnya engkau, mayyitun. Engkau di sini artinya wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mayyitun, engkau akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun semua manusia ini mayyitun, akan mati. Apakah cukup hanya sekedar sampai mati saja? Summa innakum, kemudian innakum, kamu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu nanti, inda rabbikum takhtasimun, kamu akan bersaing, kamu akan saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya berjudi, gara-gara kamu saya habis waktu tak sempat sholat, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Bertengkar, berkonflik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang hidup ini ada hawa nafsunya. Hawa nafsu ini macam gas. Ibarat naik motor ada gasnya. Dan remnya itu adalah mengingat kematian. Jadi kalau kita merasa Ramadan sudah berlalu, lalu kemudian euforia, bahagia, ya tentu saja Ramadan, setelah Ramadan bahagia, memang kita disuruh berbahagia. Lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, berbahagia ketika berbuka, berbahagia ketika Idul Fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan berbahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada mendapat balasan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada balasan pahala yang bighairi hisab, tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diprediksi. Surprise dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali kalau kita mau jaga ini adalah ingat mati. Ingat mati itu kalau bisa pagi, ingat mati siang, ingat mati malam, ingat mati mau tidur, ingat mati. Di antara yang membuat kita ingat mati, menengok orang mati. Saya kemarin pulang dari Surabaya, dapat WhatsApp bahwa Ustadz Saifullah yang nomornya selalu saya bagi untuk ruqyah. Setiap ada orang minta ruqyah, nama Ustadz Saifullah saya kasih. Rupanya beliau meninggal dunia. Jadi saya dari airport tidak pulang ke rumah, langsung ke rumah beliau. Membuka penutup wajahnya, mencium wajahnya. Itu terus terang dalam sekali. Ke dalam hati, ke dalam pikiran. Dari kita melihat, mendengar tangis keluarganya, melihat jenazahnya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Dari mulai mendengar suara, suara tangis, suara sedih, lalu melihat jenazah, itu mempengaruhi cara berpikir kita. Ceramah tentang kematian, ya bagus. Membaca ayat-ayat tentang kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang paling bagus adalah melihat. Banyak orang melihat kematian ini ya karena segan, tetangga, kawan, sahabat, nggak enak gitu. Jadi lebih pada keluarnya. Akhirnya yang kita dapat juga ya hanya nilai-nilai luar itu. Kenapa kamu tadi datang ke sana? Ya nggak enak. Ya akhirnya kita datang hanya sekedar nggak enaknya ahli tetangga, ahli waris itu. Kebetulan atasan kita, kebetulan kawan sekantor, kebetulan ya sekedar datang STM, store muka, habis itu pulang. Iya nggak merasuk dia ke dalam, nggak ada efeknya ke dalam.
Jadi kalau mau ke dalam, datang itu memang betul-betul mengambil pelajaran dari kematian. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kalau saya pribadi, antara nasihat ceramah, dengar ceramah, dengan baca buku, dengan nengok orang mati, lebih kuat masuknya ke hati pikiran saya langsung nengok orang meninggal. Nggak tahu kita masing-masing ya, mungkin bapak ibu lain perasaannya. Tapi kalau saya pribadi antara tiga, suruh dengar ceramah, dengan suruh baca buku, dengan ngelihat langsung. Baru saya nengok langsung. Itu berhari-hari itu ingatnya. Berkesan di dalam kepala itu, di dalam hati tentang bahwa ya kita ini akan mati. Terus kalau mati ya tinggal semuanya. Apa yang menerangi kubur kita, apa yang akan mengalir sebagai amal jariah. Nah nanti efeknya itulah yang mau kita itu tidak hanya sekedar Ramadan semangat, sholat, tarawih, witir, sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Tapi setelah Ramadan mungkin juga menganggap Ramadan itu bulan menumpuk amal. Jadi merasa amal sudah bertumpuk-tumpuk ya udah cukup lah itu udah. Atau sekedar kebetulan tradisi rame-rame, orang rame-rame ke masjid, rame-rame pula ke masjid, rame-rame ke rumah orang, ya rame-rame ke rumah orang. Nah, jadi beramal itu nggak ada targetnya, nggak ada standar. Jadi yang pertama adalah mengingat mati. Ya kalaupun tidak ada kawan sahabat kita yang meninggal, kita datang aja ke kubur, ke makam. Kalau kebetulan saya di Mahat Az-Zahra Rimau Panjang ini, tinggal di Jalan Kamboja. Di Jalan Kamboja ini, di pangkal jalan itu ada kubur. Jadi setiap lewat, pasti Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Selama kita masih makan, selama masih minum, selama masih ada hawa nafsu, ya kita nggak pernah lepas dari kesilapan. Lalai, malas, tetap ada itu siapapun, tetap ada pada dirinya. Tinggal lagi kita lawan itu dengan mengingat bahwa kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Berikutnya yang kedua, surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal salih. Illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal salih. Faulaika, mereka ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang silap-silap, salah-salah, dosa-dosanya dulu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan. Nah ini jadi sadari bahwa kita ini dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa lidah, dosa hati, dosa otak. Selalu begitu. Karena kalau kita merasa sudah tarawih, sudah witir, sudah khatam Quran, sudah zikir, nah itu membuat malas juga itu. Merasa udah cukup lah. Kawan-kawan pun udah bangun masjid, merasa sudah punya pondok, sudah panti asuhan, sudah ngasih beasiswa gratis. Nah, jadi selalu merasa kita ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa, tidak layak menghadap Allah. Maka itu yang membuat kita semangat terus. Tapi kalau kita sudah merasa sudah mengumpul amal, sudah banyak sekali, ya itu berat itu. Ya illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, taubat dalam hati, an-nadamu fil qalbi, menyesal, taubat dengan lisan, astaghfirullahalazim, taubat dengan anggota badan, beramal, taubat dengan harta, berinfak, berwakaf, bersedekah.
illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, dan beramal saleh. Berikutnya yang ketiga. Surat Ali Imran 153. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh di jalan Islam ini dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan pemahaman ulama salafus salih, dengan pemahaman ulama bersanad sampai ke kita. Jangan ngarang, jangan ngawur, jangan buat sendiri. Jadi memang mesti kita wa'tasimu bihablillah, bersama. Jadi kalau kita punya komunitas, ya udah bisa lah ini, udah lewat setengah Syawal, udah bisa lah buat program lagi gimana ke depan. Nah, saya punya komunitas kami, sebagian kawan-kawan Ustadz Al-Nob sekarang udah pergi ke Kabupaten Indragiri Hulu menelusuri survei untuk nanti kami masuk pedalaman suku Talang, suku Terasing, bagaimana pondoknya, bagaimana kelasnya, bagaimana asramanya, bagaimana gurunya, kerjasama dengan Basnas, dengan Pemda. Nanti kira-kira Ustadz Somad bisa datang bulan berapa, apa saja agenda. Jadi selalu ada kebersamaan. Kalau kepala kita ini tidak kita isi dengan agenda-agenda itu, ya dia akan diisi dengan yang lain. Nggak bisa kita mengosongkan kepala kita ini. Kepala ini dikosongkan, diheningkan, nggak bisa. Yang bisa hanya mengalihkan konsentrasi. Dari mulai hobi shopping ke hobi shopping juga. Sebelumnya shopping, belanja. Setelah ngaji, belanja bawa anak yatim. Membahagiakan anak yatim. Belanja bawa ibu jompo. Belanja bawa fakir miskin. Nah, itu. Dia ingin apa yang dia rasakan, dia sukai, orang lain juga yang fakir merasakan. Nah, jadi kita nggak bisa merubah hobi kita itu nggak bisa. Ada orang hobinya naik motor. Setelah hijrah, ya naik motor juga. Cuman kalau dulu mampirnya ke tempat maksiat, sekarang hari Sabtu, hari Ahad, bawa motor, touring. Habis itu mampir ke masjid, bersih-bersih masjid, i'tikaf, mampir ke panti, bawa makanan, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengalihkan 100%. Kita hanya bisa mengarahkan. Kalau mengalihkan itu dari barat ke timur. Tapi kalau mengarahkan, ya tetap ke barat juga. Tapi ada nilai-nilai positifnya. Ada yang bisa diambil. Dan itu kalau kita bersama-sama. Ya bagi yang sudah bergabung dengan komunitas, alhamdulillah. Bagi yang belum, ya jangan sendirian, nggak bisa. Saya pun, saya ada kelompok musakarah, ada kajian, ada para asatidz, kawan-kawan. Kalau saya silap, saya salah, ya ada yang mengingatkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat ini surat Al-An'am 121. Jangan kasih setan masuk. Gimana pintu setan masuk? Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Baik bendanya, materinya, dagingnya, memang daging yang haram, daging anjing, daging babi. Atau bendanya halal. Bendanya ayam, kambing, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Korupsi, zolim, sogok. Jadi ada dua jenis. Setan masuknya itu
melalui makanan. Kenapa makanan? Karena makanan akan menjadi darah. Satu piring, satu mangkok, berubah jadi darah, masuk ke mulut, berubah jadi darah, masuk ke jantung. Dari jantung naik ke kepala. Dari kepala ke mata, dari kepala ke mulut, dari kepala ke telinga, dari kepala ke tangan. Makanya jangan makan haram. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan-setan mengirimkan ilham, bisikan, signal ila awliyaihim kepada wali-wali setan. Makan haram, darahnya haram, jantungnya haram, otaknya haram, jadi wali setan. Kalau udah jadi wali setan, itu dapat bisikan-bisikan. Kenapa ya orang ini nggak sholat, ateis, tapi buat lagu-lagunya kok bagus. Buat film-filmnya kok bagus. Iya, jadi wali setan, dapat wahyu, dalam tanda petik, dapat ilham. Dia dari setan. Setan itu cerdas, hebat. Kita pun bingung. Kok karya-karyanya mantap ya? Ya dibantu setan. Dari mana setan masuk? Dari makanan. Itu makanya bayiku persempit jalur setan itu. Dengan bagaimana cara mempersempit jalur dia di badan kita? Ya dengan puasa. Makanan-makanan induk dari segala penyakit. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah sarangnya segala penyakit. Di lambung. Berlebih makan, muncul kolesterol, muncul asam urat, muncul gula darah, diabetes. Darah makanan haram. Itulah yang menghalangi kita dan mengangkat kita menjadi wali-wali setan. Nauzubillah. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan signal-signal, bisikan-bisikan kepada wali-wali setan. Untuk apa? Liujadilukum. Mereka akan mendebat kamu, wahai orang-orang beriman. Hebat bahasanya, hebat argumentasinya, hebat. Tapi jadi wali setan. Dan mereka akan mendebat kamu. Kalau ada di antara kamu orang yang lurus, itu dia debat kamu. Wa in ata'tumuhum, jangan sampai kamu ikut-ikutan. Kalau kamu sampai taat, ikut kepada mereka, innakum la musyrikun. Kamu jadi orang syirik, mempersekutukan Allah. Bertuhan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi masih meyakini ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah. Musyrik, syirik, na'udzubillah. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah balasan bagi orang yang bisa konsisten istiqomah. Itu kita perlu tahu balasannya. Sehingga dengan tahu balasannya itu kita menjadi semangat, termotivasi. Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabbu Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat kepada mereka. Malaikat datang membisikkan ke dalam hati mereka 3 bisikan. Alla takhafu, jangan kau takut. Jangan cemas. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan galau, jangan susah hati. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ya gimana ya, orang Indonesia kita secara umum, kalau saya buat ini saya dapat apa? Kalau saya sholat dapat apa? Kalau saya puasa dapat apa? Terus kalau kita istiqomah mempertahankan nilai Ramadan ini,
Kita dapat apa? Ya kita dapat 3. Malaikat turun menguatkan hati kita. Dengan 3 bisikan. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 adalah jangan sombong. Teman udah ada, ingat mati tapi nggak mau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu padaku. Aku akan perkenankan. Iya, tapi ini udah bertahun-tahun berdoa kok nggak makbul-makbul. Allah cuma ingin melihat tetes air mata kita di tengah malam. Allah ingin kita lama sujudnya, subhanarabbiyal a'la. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kok lama sekali Pak Ustaz belum terkabul-kabul? Allah ingin kau lebih banyak berdoa. Allah menunda sampai waktunya yang menurut ilmu Allah tepat. Atau disimpan Allah nanti mau dia kasih di akhirat. Dan memang yang paling enak itu kalau hubungan sama Allah itu husnuzan. Nah, itu kalau husnuzan, insya Allah. Kok belum makbul-makbul ya Pak Ustaz? Ya mungkin menurut ilmu Allah, kalau kita dapat sekarang kita jadi kufur. Kok belum makbul ya? Allah mau suruh kita sabar. Kalau dapat kita bersyukur, kalau belum dapat kita sabar. Jadi memang kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta, berharap, berdoa, tidak pernah bosan. Ada orang minta uang 1 juta. Ya kan, berdoa ya Allah kasihlah aku uang 1 juta. Ada orang berdoa nggak dapat, uang itu nggak dapat, hanya doa aja. Kalau gitu kan ada 2 orang. Ada orang yang berdoa doanya makbul dapat 1 juta. Ada orang yang berdoa nggak dapat. Nah, menurut kita, menurut standar kita ini, yang dapat itulah yang diridhoi Allah. Yang nggak dapat itu nggak diridhoi Allah. Menurut kita. Oh, dia kaya. Tapi menurut pandangan Allah, boleh jadi yang nggak dapat itu yang dapat sombong, bangga, zikirnya lupa, ngomongnya tinggi. Yang nggak dapat hatinya sedih, selalu dekat dengan Allah. Jadi menurut cara pandang kita, oh ini orang ini selalu dapat keberuntungan. Nah ini orang hebat, ini orang dekat dengan Allah. Jadi banyak sekali kita salah mengambil standar. Akhirnya karena salah ya salah kesimpulan, salah ngomong, salah lihat, salah mikir. Udah salah semuanya. Nah, makanya kalau kita pahami dengan baik, bagaimana kita melihat sesuatu dengan pandangan Allah. Itu yang ada dalam hadis Qudsi dalam Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafil. Seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku bukan dengan yang wajib-wajib, yang wajib memang udah wajib. Dengan yang sunat-sunat. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, fa akunu 'ainahu yubsiru biha. Aku akan menjadi pandangannya, dia akan melihat seperti pandanganku. Kalau sudah melihat dengan pandangan Allah, ya ridha semuanya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Antara dapat nggak dapat, antara dimuliakan orang atau dihinakan orang. Ada satu dimuliakan orang, dicium tangannya, disanjung, muncul ujubnya. Ada satu dihinakan orang, disepelekan orang, nggak dianggap apa-apa. Saat itu hati dia rendah
mahal sekali. Dalam pandangan kita, yang diridhoi Allah itu ya ini, yang hebat ini. Tapi dalam pandangan Allah yang mulia itu, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya, tawaduknya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu jadi menyatukan persepsi pandangan antara kita dengan Allah. Menyatunya cara pandang kita dengan Allah disebut dengan taufik. Ketemu dia, taufik, matching. Ketika kita bisa begitu, maka insya Allah tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi tidak ridho, karena semuanya dari Allah kembali kepada Allah. Agaknya lebih kurang 30 menit. Itu sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini, Bang Alvin Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama istiqomah mengamalkan amalan-amalan Ramadan yang kita bawa keluar Ramadan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Alvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah sudah 6 poin tadi ya. 6 poin yang disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan bagaimana supaya amal-amal Ramadan kita istiqomah begitu ya. Continue, berkelanjutan. Saya sudah share resumenya, nanti coba Bapak Ibu. Sudah saya share belum ya? Belum ya? Oke, saya share. Oh, nggak bisa. Ini harus di-share lewat grup WhatsApp mungkin. Soalnya nanti saya share. Saya share ke grup WhatsApp. Dan 6 poin. Pertama di Quran surat Az-Zumar ayat 30. Bagaimana supaya kita menjaga istiqomah kita pasca Ramadan, yaitu dengan mengingat mati. Dengan kita selalu merasa kematian itu mengintai, maka akan membuat kita semangat terus beramal. Kemudian yang kedua, mengingat dosa. Quran surat Al-Furqan ayat 70. Mohon dikoreksi Ustaz kalau ada ayat-ayat salah. Kemudian merasa sudah beramal adalah penyakit. Nah, disinilah kita tahu bahwa merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Poin yang ketiga, berjamaah, berkomunitas. Di Quran surat Al-Imran ayat 103. Dengan kita berjamaah lewat komunitas, kita bisa menjadikan hobi sebagai wasilah amal gitu ya. Hobi belanja, jadi belanjainnya ngajak anak yatim, hobi bermotor jadi touring untuk kajian subuh gitu. Macam. Kemudian yang nomor 4, jangan buka pintu masuk syaitan. Ini di Quran surat Al-An'am ayat 121. Dari mana pintu masuk syaitan? Dari makanan. Ya, dari makanan. Maka di sini tadi Ustaz menyampaikan bahwa perbanyak puasa sunnah ya setelah Ramadan. Nah, karena dari makanan itulah syaitan itu masuk. Kemudian nomor 5, mengingat ganjaran Allah untuk orang yang beramal. Ya, mengingat ganjaran Allah untuk orang beramal. Ini di Quran surat Fussilat ayat 30. Dan terakhir adalah terus berdoa kepada Allah dan jangan sombong. Terus merendahkan diri di hadapan Allah. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar. Ini kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu begitu ya. Yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Saya akan persilakan beberapa orang untuk bisa bertanya, begitu Bapak Ibu. Di Zoom ini ada fitur angkat tangan, fitur raise hand, silakan diklik. Ada yang kebingungan untuk ngeklik tombol raise hand-nya? Enggak ya? Oke, saya izinkan untuk yang pertama Ibu Ovi dari Semarang. Ya, silakan Ibu dibuka mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Sudah bisa dibuka mic-nya, Ibu Ovi? Nah, sudah. Silakan sampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Kak Alvin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya.
Selamat malam, Ustadz Abdul Somad. Di sini langsung saja saya ingin bertanya, Ustadz. Saya dulu pernah mendengar kalau salah satu ciri dari haji yang mabrur itu ketika orang tersebut sudah pulang dari Baitullah, kemudian saat di rumah itu ibadahnya itu jadi semakin bertambah, kemudian lebih konsisten, istiqomah begitu, Ustaz. Dan pertanyaan saya, apakah hal tersebut juga sama sebagai indikator bahwasanya ketika seseorang sudah selesai dari bulan Ramadan dan di bulan selanjutnya, entah itu Syawal dan seterusnya, itu ibadahnya juga istiqomah dan meningkat, apakah itu ciri dari kalau orang itu ketika di Ramadan amal ibadahnya diterima seperti itu? Seperti itu saja Kak Alvin pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan solat wusta. Allah merahasiakan 1 titik doa hari Jumat. Allah merahasiakan haji mabrur. Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Bisa dilihat di muqaddimah surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dalam tafsir Ibnu Katsir. Terus tujuannya Allah merahasiakan ini apa? Supaya kita ada rasa khauf, takut. Takut nggak dapat. Takutnya itu bukan pada takut dunia, tapi takut akhirat. Lalu takut itu melahirkan pada pesimis. Tapi yang takut ini tidak pesimis, dia optimis. Karena ada penyeimbangnya namanya roja. Jadi kita terbang ini dengan 2 sayap. Sayap khauf, takut nggak dapat. Roja, berharap tetap dapat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik. Jadi kemudian apa tandanya orang itu mendapatkan taubat nasuha, mendapatkan haji mabrur, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan 1 titik doa makbul hari Jumat, mendapatkan sholat wusta? Tandanya ada perubahan. Sebelum haji dengan sesudah haji, sebelum Jumat dengan setelah Jumat, sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, ada perubahan-perubahan. Kedewasaan berpikir. Dewasa itu fisik. Ya, kalau dewasa fisik, badan ini terus membesar, melewati kanak-kanak, remaja, tumbuh bulu-bulu, ada perubahan, tapi tidak dewasa. Dewasa itu adalah manusia yang berpikir bahwa saya akan menghadap Allah, apa yang perlu saya bawa. Nah, jadi ketika ada perubahan, kemungkinan salah satu tanda amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya haji mabrur, taubat nasuha, dan lain-lain sebagainya, indikasinya adalah ada perubahan. Mudah-mudahan kita setelah Ramadan kemarin juga ada perubahan. Lebih dermawan, lebih soleh, lebih takut sama Allah. Demikian, Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ada perubahan, jadi tanda keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan, dan tadi pertanyaan berkaitan dengan haji adalah ada perubahan dalam diri kita. Oke, saya persilakan berikutnya Ibu Marwanti dari Makassar. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon doanya Ustaz, semoga kami bisa istiqomah dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-soleh Ustaz.
Insya Allah di akhir majelis kita akan sama berdoa, saling mendoakan. Insya Allah. Ya Ustaz, yang kami ingin tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya memakan hukumnya tanaman tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas tanah yang dibeli dari harta yang haram atau subhat. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang uang hasil jual beli babi. Wahulwanil kahin. Uang hasil dari perdukunan. Tukang dukun, tukang ramal. Lalu kemudian yang ketiga adalah Nabi melarang yang berasal dari mahrul baghi, hasil prostitusi. Hasil jual beli babi, hasil perdukunan, hasil prostitusi. Kenapa Nabi menyebutkan hanya 3 ini? Jadi bukan hanya 3 sebetulnya. 3 ini mewakili semua kejahatan. Kejahatan seksual itu uang prostitusi. Kejahatan keuangan itulah dia hasil jual babi. Kejahatan kejahatan yang bersifat dunia spiritual. Ramalan, dukun, uang dukun. Jadi diambil dari 3 yang disebutkan dalam hadis ini, maka semua transaksi yang sama dengan yang 3 ini, berarti dia hukumnya sama dengan yang 3 ini. Itu namanya metode kias, analogi. Dan kalau Nabi menyebutkan, banyak sekali. Jadi Nabi itu di antara mukjizatnya kalimatnya pendek, tapi mencakup semua. Yang Nabi sebutkan cuma 3. Tapi dia mencakup semua dasar-dasar yang haram. Nah, berdasarkan yang tadi bagaimana dengan tanah? Tanah dibeli dengan cara haram, hasilnya haram. Semuanya haram. Demikian mudah-mudahan Allah menjaga kita dari yang haram-haram. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjawab Ibu ya. Kita lanjut supaya efisien waktunya. Saya persilakan berikutnya. Bapak-bapaknya belum nih, tapi bapak-bapaknya nggak ada. Ibu Nunung Purwati. Silakan dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Mbak Alvin dan Ustadz sudah berkenan diberi kesempatan bertanya. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana ketika saya pribadi sering menceritakan kenikmatan dalam dunia pekerjaan, fasilitas yang nyaman, bisa sholat, bisa kerja sambil pakai hijab ke teman-teman, dan menyarankan ke teman-teman kalau mau berdoa untuk mendapatkan pekerjaan biar kita bisa ibadah di dalamnya, terlebih dahulu mintalah kepada Allah kita itu ditempatkan di pekerjaan atau di rumah yang bisa kita itu buat ibadah selalu Ustadz. Apakah ini termasuk ria atau gimana? Dan yang kedua, saya sering melihat dan beberapa kali juga menegur teman-teman yang datang ke kajian tapi berebutan tangan ingin salam ke ustadznya. Ustadz,
eh, dengan dalih ingin mendapat berkah. Itu bagaimana lagi Ustadz? Sudah sering bilang kalau itu hukumnya haram, bersalaman dengan yang bukan mahram. Tapi mereka bilang itu kan gurunya kita, nggak apa-apa. Itu bagaimana jawabnya Ustadz? Terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang yang baik, beramal soleh, dapat surga. Walladzina kafaru kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang jahat, orang ingkar, orang kafir masuk neraka. Ada reward, ada punishment. Saya alhamdulillah Pak Ustadz selalu berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa saya bisa kerja, di tempat kerja saya bisa sholat, setiap tahun ada yang dipilih berangkat umroh, itu bagian dari amar ma'ruf, ngajak orang buat baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kau punya dapat nikmat dari Allah, fahaddits. Share, ceritakan. Kalau enggak mau kena ke diri kita, ya buat kata gantinya orang ketiga. Dia. Ada seseorang berdoa kepada Allah di waktu pagi subuh, berdoa lagi di duha, berdoa lagi di waktu malam. Akhirnya Allah bukakan pintu rezeki, dia dapat kerja. Di tempat kerjanya itu ada pengajian, di tempat kerjanya itu ada konsultasi agama Islam. Jadi orang-orang yang ingin mencari kebenaran, yang masih bingung, dia cari di Google. Cerita orang hijrah. Semua ceritanya setelah hijrah diusir dari kantor, setelah hijrah sakit-sakitan, setelah hijrah masalah semua, nggak tertarik dia hijrah. Tapi ketika ada cerita, karena orang sekarang carinya di internet semua, AI memberikan jawaban sesuai dengan jawaban yang masuk di bank data. AI, gimana aja cerita orang-orang hijrah? AI menceritakan cerita pahit semua. Kenapa? Karena orang yang dapat nikmat nggak pernah berbagi cerita. Coba kalau orang yang dapat nikmat itu berbagi cerita dalam bentuk tulisan, AI dapat. Sehingga 5 cerita nggak enak, 10 cerita enak. Oh ternyata ya salah kita, kenapa kita nggak mau cerita? Yang nggak boleh itu menceritakan ibadah kita supaya dipuji orang. Kalau yang tadi itu bukan menceritakan ibadah kita, kita sedang menceritakan janji Allah itu benar loh. Ketika orang-orang kafir mati, kalah perang, dimasukkan jenazahnya ke dalam sumur tua. Lalu apa kata Nabi? Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Kami sudah mendapatkan semua janji Allah benar. Janji Allah benar. Apakah kalian juga mendapatkan janji Allah? Jadi ketika ibu bapak, saya alhamdulillah Ustaz, janji-janji Allah itu saya dapatkan benar. Solusi masalah hidup saya selesai. Dapat kerjaan yang halal, anak-anak juga nurut. Jadi dia sedang mencerita apa yang dijanjikan Allah itu ada. Masih ada ternyata pertolongan Allah. Kemudian tentang musafahah, bersalaman dengan anak kecil, bersalaman dengan perempuan yang sudah tua renta, yang tidak lagi membangkitkan syahwat, itu memang dibenarkan. Adapun bersalaman dengan anak gadis yang tidak mahram, perempuan yang masih muda, maka Nabi SAW tidak bersalaman. Jadi kalau alasannya
saya bisa jaga hati saya. Terus Nabi, memang ada orang yang lebih mengalahkan Nabi jaga hati. Kemudian saya udah nganggap dia macam ayah saya. Terus sahabat-sahabat Nabi itu memangnya nggak menganggap Nabi itu sebagai ayah? Masa hubungan guru dengan murid lebih kuat daripada hubungan Nabi dengan umatnya? Nabi lebih sayang ke kita. Nah itu, jadi cara berpikir kita itu merendahkan Nabi. Guru saya itu nggak bernafsu lagi. Terus berarti kau bilang Nabi bernafsu, makanya dia tidak melakukan itu. Jangan sampai gara-gara omongan kita merendahkan Nabi. Mengatakan guru kita lebih hebat. Ya kita ikuti aja. Kita ikuti aja Nabi Muhammad SAW. Dan saya sebagai guru, ya kalau ditanya kenapa Ustaz nggak salaman? Ya saya ikut Nabi. Nabi nggak salaman, ya saya nggak salaman. Tapi kepada anak kecil, anak TK, nenek-nenek, orang-orang tua ketika pulang kampung, ya saya tetap salaman. Nah ini jadi kita jaga diri kita masing-masing supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman yang luar biasa. Demikian, Bang. Syukron Ustaz. Afwan. Baik, alhamdulillah. Terjawab Ibu ya. Kami persilakan berikutnya kepada Ibu Yuliana dari Kalimantan Utara. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, terus terang pada saat bulan puasa ibadahnya berkali-kali lipat. Saat ini sunnahnya berkurang. Adakah yang bisa diamalkan setiap hari supaya ibadah yang kemarin istilahnya semua sunat berusaha dijalankan dengan baik supaya semangat Ramadan tetap tertanam di hati. Itu aja dulu Ustaz. Usahakan bangun cepat. Ya sama macam bangun di bulan Ramadan. Bedanya sekarang kan kalau nggak puasa, nggak masak sahur, ya mungkin sejam atau setengah jam sebelum subuh. Setelah bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, berzikir, baca Quran. Jadi kita pelihara. Kemudian siangnya ya zikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, bersedekah. Kita jaga adwa muha wa in qalla, walaupun sedikit tapi continue. Terus kita jaga, kita pelihara. Kemudian pada waktu malam, maghrib, isya ke masjid. Ngaji, pulang dari masjid, ya jangan habiskan waktu untuk sosial media, untuk TV dan lain-lain. Jadi kitalah yang berusaha. Karena kalau tidak, ya dunia ini perputarannya itu luar biasa. Sana kemari, sana kemari, sana kemari, mati. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diberikan Allah berkah usia. Amin. Demikian, Maulana. Baik, saya persilakan berikutnya Bapak Sehab. Bapak Sehab. Sihab atau Sehab? Dibuka dulu mic-nya, Bapak. Sudah? Silakan dibuka dulu, klik. Sudah kami persilakan. Nah, ulangi. Nah, sudah.
Silakan Bapak sampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Begini berkaitan dengan rezeki halal ya. Saya ini kadang ditawari oleh institusi pemerintahan. Misalkan ada pekerjaan 10 ya. Terus saya kerjakan, mereka membayar 10 tapi harus kembali 7 misalkan. Nah, jadi SPJ 10 yang saya terima 3. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kemudian ini berkaitan dengan makanan juga, Ustaz. Saya ini pergi ke pasar, ternyata untuk membeli ayam ya, ternyata baru tahu kalau yang menyembelih itu ternyata kawan-kawan dari Tionghoa. Yang di sudut pandang saya, Tionghoa itu berarti non-muslim nih. Nah, kan pasti menyembelihnya itu tidak dengan atas nama Allah. Nah, itu juga sehingga saya jadi ragu-ragu apakah ini halal atau enggak. Nah, mohon pencerahannya dari 2 pertanyaan tersebut, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pekerjaan 10. Lalu kemudian ditenderkan. Siapa yang mau menerima gaji 10 tapi dibayar 7? Kebetulan yang mau nerima nawar. Ini minta dibayar 6. Ini minta dibayar 8. Ini minta bayar 9. Yang ini minta bayar 10. Yang minta 10 bayar 10 nggak diterima. Yang minta bayar 9 nggak diterima. Minta bayar 8 nggak diterima. Yang diterima bayar 7. Maka yang 3 itu sogok. Yang 3 itu riswah. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasul SAW melarang orang melaknat. Laknat artinya jauh dari rahmat. Melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Jadi sogok itu tidak selamanya saya bayar. Enggak. 3 itu sogoknya di 3 itu. Karena uang itu nanti yang akan mereka bagi di antara mereka. Udah kamu 7 aja. Bayaran kamu yang 10, 3-nya kami ambil. Sogok. Yang kedua, ketika perbuatan itu haram, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ini enggak betul nih perbuatan kamu. Fa illam yastati fa bilisani, kamu masuk makan haram kalian ini. Nah, kita bukannya malah ngasih tahu haram, malah ikut bersekongkol. Itu udah kena 2 pasal. Pasal pertama, riswah, sogok. Pasal kedua, ikut bersekongkol dengan perbuatan haram. Na'udzubillah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Mudah-mudahan Pak Sehab diberikan Allah selalu rezeki yang halal untuk anak istri. Kemudian sembelihan mesti menyebut nama Allah. Bismillah. Cara penyembelihan juga cara penyembelihan Islami. Tolong kantor, pasar, lembaga, majelis taklim buat acara pelatihan menyembelih bersama banyak lembaga. Salah satu yang pernah saya ikuti namanya Juleha, Juru Sembelih Halal. Tolong Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasliyah, ada satu divisi untuk memeriksa ke pasar-pasar tentang proses penyembelihan. Adapun sembelihan non-muslim tidak halal dimakan. Haram memakan. Karena termasuk mimma lam yuzkarismullah.
Tidak disebutkan nama Allah. Tidak disebutkan nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Wa innahu lafisqun. Karena perbuatan itu sudah keluar dari kebenaran. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makanan haram ini. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Sehat, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kami izin untuk lanjut ke penanya berikutnya. Kami persilakan berikutnya Ibu Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin meminta nasihat. Saya telah berobat ke dokter hampir 8 tahun untuk penyakit yang saya alami. Bahkan sudah menjalani ruqyah, tetapi belum ada perubahan yang berarti. Saat ini saya merasa sangat lelah dan hampir putus asa. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi ujian ini sesuai dengan ajaran Islam, Ustaz? Mohon doa dan bimbingannya ya Ustaz. Bisa diulang lagi? Oke. Ustaz, saya ingin meminta nasihat. Saya telah berobat ke dokter psikiater hampir 8 tahun untuk penyakit yang saya alami. Bahkan sudah menjalani ruqyah, tapi belum ada perubahan yang sangat signifikan dan berarti. Saat ini saya merasa sangat lelah dan hampir putus asa. Di mana tinggalnya? Saya di Bogor, Ustaz. Jadi bagaimana sebaiknya saya menyikapi ujian ini sesuai dengan ajaran Islam, Ustaz? Mohon doa dan bimbingannya, Ustaz. Coba cari kiai. Sebentar ya. Nanti saya kirimkan nama mursyidnya ke Bang Alvin supaya mengambil zikir, supaya diamalkan zikir harian-harian. Nanti saya mintakan dulu nomornya ke Ustadz Hendri. Mohon doanya, Ustaz. Ustadz, nah, Kiai, catat aja dulu namanya, nanti nomornya nyusul. Kiai Wahfiuddin Sakam. Kiai Wahfiuddin Sakam. Nanti beliau tinggal di Jakarta, jumpai beliau. Beliau murid dari Abah Anom Suryalaya, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jadi nanti ambil zikirnya ke beliau, diamalkan, lihat respon reaksinya selama 1 bulan ini. Nanti saya kirimkan. Ya, mudah-mudahan Allah menolong kita semua, insya Allah. Amin. Syukuran, Ustaz. Afwan. Baik, masih ada beberapa penanya lagi ya yang bisa dapat kesempatan. Kurang lebih ada 2 atau 3 orang. Saya persilakan berikutnya Ibu Sonia dari Cibubur. Assalamualaikum Ibu. Ibu Sonia. Silakan dibuka mic-nya.
Ibu Sonia? Bisa, Ibu Sonia? Halo, Ibu Sonia ada? Dibuka mic-nya. Oh, kalau nggak ada saya izin beralih ke yang lain ya, Ibu ya. Oke, saya izin beralih ke yang lain dulu, mohon maaf. Ibu Sonia bisa? Dibuka mic-nya. Buka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka, diklik itu bagian tengah. Kami sudah persilakan. Kameranya dibuka. Halo? Oke, sepertinya nggak bisa. Saya persilakan berikutnya Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sonia ya, silakan dibuka kameranya dulu Ibu. Ya Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sudah dibuka Ustaz, kamera sudah. Ya, silakan. Sampaikan pertanyaan, silakan. Iya Ustaz. Waalaikumsalam. Saya saya habis kena tipu gitu Ustadz sama tetangga yang sewa di sebelah saya toko gitu. Jadi uang saya dibawa sama dia, dagangan saya juga dibawa sama dia gitu. Terus sekarang nomor saya diblokir, nggak bisa dihubungin gitu. Pertanyaan saya Ustadz, dan dia di sini masih ada barang yang memang yang berharga paling cuma kulkas gitu aja. Pertanyaan saya, itu barangnya tertinggal di sini, kalau saya jual gitu, apakah itu lalu masih dapat dari itu yang dibawa aja gitu. Itu aja sih. Putus. Apa ringkasannya? Iya, saya nangkap pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, mohon maaf, Ibu Sonia itu kena musibah Ustadz, ditipu sama tetangga, kemudian ya barang-barangnya, modal-modalnya gitu ya diambil dan lain-lain. Nah, tapi ternyata tetangganya itu masih meninggalkan barang-barang gitu. Contohnya aset berupa kulkas gitu, barang-barang gitu. Apakah boleh dimanfaatkan oleh Ibu Sonia gitu? Dijual untuk kemudian dimanfaatkan oleh Ibu Sonia. Karena si orang itu sudah kabur, sudah ngeblokir beliau gitu. Kalau ada orang hutang piutang dengan saya, lalu dia pergi meninggalkan rumahnya, motornya, apakah halal rumah dan motornya itu saya ambil? Tidak halal, karena itu bukan gadai. Kalau gadai, saya pinjam uang Ustadz 100 juta, ini surat motor saya, nanti pada tanggal 1 Muharram saya bayar. 1 Muharram nggak dibayar, maka motor itu jadi milik saya. Itu namanya rohan, namanya gadai. Tapi kalau hutang piutang, mesti dibayar. Jadi tidak serta-merta begitu orangnya pergi, lalu rumahnya jadi milik kita, kulkasnya jadi milik kita. Lalu karena tidak ada akad
Yang memutuskan hartanya itu berpindah ke kita siapa? Hakim. Makanya jangan main hakim sendiri ya Pak ya, karena kita dengar kalimat itu. Jangan main hakim sendiri ya, maksudnya jangan kita bertindak sebagai hakim. Hakim memutuskan bahwa kenapa kita tidak bisa ngambil sendiri? Karena dia tidak hanya bermasalah dengan kita. Kalau dia pergi, kita ambil motornya. Ternyata ada 10 orang lagi yang sama nasibnya macam kita. Kita ambil, berarti yang 9 lagi apa yang bisa dia ambil? Itu. Makanya jangan main hakim. Jadi tentang masalah ini diputuskan oleh hakim bahwa rumah yang tinggal itu dijual oleh eksekutor, jurusita, lalu kemudian hasilnya dibayarkan kepada pihak-pihak terkait. Ibu dapat sekian, yang lain dapat sekian. Itulah yang halal ibu terima. Tidak serta-merta barang orang menjadi halal kecuali akadnya akad rohan gadai. Apa yang bisa dilakukan? 2 ikhtiar. Pertama, ikhtiar terkait kepada Allah, ikhtiar kepada manusia. Ikhtiar kepada manusia, dicari keluarganya, dicari kemana dia pergi, itu ikhtiar manusia. Ikhtiar kepada Allah, sholat hajat tiap malam, baca yasin dengan niatnya supaya diberikan solusi. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Surat Yasin itu kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah. Jadi sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat boleh pagi, boleh petang, boleh siang. Usolli sunnatal hajat. Saya sholat sunat hajat, ya Allah supaya baliklah dia. Saya sholat sunat hajat supaya lembut hatinya. Saya sholat sunat hajat supaya dibayarnya hutangnya. Jadi kalau kita terus berkeluh kesah, kita ngomong ke orang pun bosan. Kita ngomong ke Instagram, di komen orang macam-macam. Maka tidak ada jalan lain mengadunya kepada Allah, tapi ikhtiar kepada manusia, nyari kenalan-kenalannya, keluarganya, kemana agaknya dia lari. Dua-dua ikhtiar ini dipakai. Mudah-mudahan Allah menolong kita lepas dari semua masalah. Demikian Bang Alvin. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjawab Ibu Sonia ya, menjawab kegelisahannya, kegundahannya atas, dan kami mendoakan mudah-mudahan diberikan ketabahan atas musibah yang sedang dihadapi. Amin Allahumma amin. Kami persilakan berikutnya, Pak Yafisien, kami persilakan Ibu Retno Purwitasari. Silakan Ibu, dibuka mic-nya. Sampaikan pertanyaan dengan singkat. Ayo dibuka dulu mic-nya. Silakan sudah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustadz, saya kan guru SD, nggak tahu mau jadi P3K paruh waktu atau penuh waktu, tapi sudah dapat sertifikasi. Yang mau jadi pertanyaan, gimana caranya jadi pegawai atau guru SD negeri yang meneladani Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, sedangkan meneladani Ustazah Fatimah Az-Zahra, istri Ustadz pun payah Ustadz, nggak tahu caranya. Gimana caranya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya
ucapannya seperti ucapan Nabi SAW. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Di zaman yang sekarang, tentang masalah 3. Pertama, akidah. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Ya, kita ikuti tentang masalah akidahnya, kita ikuti tentang masalah ibadahnya, kita ikuti akhlaknya. Nah, berusaha akidahnya para ulama kita, ibadahnya para ulama kita, dan akhlaknya para ulama kita. Insya Allah sama dengan Nabi, karena dia berdiri sejajar sanad. Guru kita ini ke siapa? Ke guru dia. Guru ini kemana? Ke gurunya. Sampai kepada Nabi SAW dalam 3 hal. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Jangan ngambil akhlaknya aja, akidahnya nggak betul. Jangan ngambil ibadahnya aja, sementara tidak berakhlak. Nah, jadi kalau 3-3 ini bisa kita dapat, insya Allah siapapun yang kita ikuti standarnya 3. Kalau 3-3-nya baik, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, berarti dia mewarisi Nabi SAW. Apapun profesi kita, guru, dokter, siapapun, maka dalam 3 hal. Demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, terima kasih Tuan Guru atas pencerahannya malam hari ini. Alhamdulillah di jam saya sudah pukul 21:13. Mungkin kita cukupkan, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand, angkat tangan tapi belum dapat kesempatan. Insyaallah mudah-mudahan dapat kesempatan nanti di pekan depan, Selasa depan. Sebelum kita tutup sama-sama dengan membaca closing statement dan doa bersama, saya izin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terlibat dalam amal solih. Kita sedang ada program amal solih, yaitu wakaf atas nama orang tua. Kita sedang membangun pondok pesantren Mahat Az-Zahra di Ribu Panjang di Kampar Riau, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin kontribusi dengan 1 sak semen, dengan berapapun nominal yang Bapak Ibu bisa sumbangkan, silahkan bisa diklik di informasinya di sidak.id/uas, sidak.id/uas. Alhamdulillah ini sudah terkumpul 352 juta lebih begitu ya. Nah, ini programnya wakaf atas nama orang tua. Bapak Ibu bisa ikut kontribusi mulai dari nominal Rp10.000. Ya, kalau Bapak Ibu berminat ingin mengabadikan hartanya lewat wakaf di program ini, klik wakaf sekarang, kita coba demokan. Ini agak lelet ya. Wakaf sekarang, kemudian pilih nominal wakafnya Bapak Ibu, bisa dari 10.000 ya. Ya, ini saya ambil contoh saya pilih nominal 100.000, dan nanti metode pembayarannya di sini bisa milih beberapa, ada GoPay, QRIS, dan beberapa virtual account bisa dipilih Bapak Ibu. Saya pilih pakai QRIS, kemudian saya masukin nomor. Kemudian di sini bisa dituliskan doa juga Bapak Ibu. Silahkan tuliskan doanya. Dan kalau sudah, Bapak Ibu langsung klik lanjutkan pembayaran. Ya, lanjutkan pembayaran. Nah, tinggal di tapping dengan QRIS kalau Bapak Ibu pilih QRIS. Oke. Itu saja yang bisa kami informasikan. Bapak Ibu yang ingin terlibat bisa langsung ke websitenya sidak.id/uas, wakaf atas nama orang tua bangun Mahat Az-Zahra. Soalnya nanti akan langsung diasuh oleh
guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan juga Ustazah Fatimah Zahra. Nah, linknya kami tautkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Wakaf atas nama orang tua. Nah, itu dia. Linknya sudah kami kirimkan dan juga di situ resume kajian tadi juga sudah saya tautkan Bapak Ibu berbentuk PDF, bisa disimak ulang. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terlibat. Saya doakan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga harta yang sudah diwakafkan Allah ganjar dengan pahala terbaik, dan semoga harta yang tersisa Allah berkahi, Allah lipat gandakan makin banyak, dan semoga dengan wasilah wakaf ini Allah bersihkan dari segala dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Baik, kita dengarkan kalimat penutup closing statement dari kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana menjaga keistiqomahan kita di bulan Ramadan, dan akan ditutup juga dengan doa bersama. Tafadhol Ustaz. Ada orang-orang yang bisa menjaga keistiqomahannya sendiri. Ada, tapi tidak banyak. Saya sendiri istiqomah saya karena istri saya, karena sahabat saya, karena majelis muzakarah, karena jamaah, karena kawan. Kitalah yang tahu tentang diri kita. Jadi kalau kita merasa saya ini terjaga dengan begini, maka kita laksanakanlah yang kita paham itu. Saya ini kalau jalan dengan ustadz-ustadz di Yayasan Tabung Wakaf Umat, saya jadi baik. Maka saya buat jadwal ketemu. Kalau saya jalan dengan si Anu ini, saya jadi baik. Halakam ru'un lam ya'rif qadrah. Celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya. Jadi kalau kita punya kawan, punya sahabat, punya komunitas, punya grup, punya ustadz yang bisa buat kita istiqomah, berpeganglah. Mudah-mudahan kajian kita termasuk salah satu yang membuat kita istiqomah. Amin. Barakallahu fikum ala hazihi niyah. Niat istiqomah, niat supaya saudara kita yang dalam kesulitan dimudahkan Allah, niat yang ada penyakit disembuhkan Allah, niat yang ada saudara uangnya tertahan atau ada hutang dimohonkan supaya diselesaikan. Ala hazihi niyah, semua niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saling mendoakan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran kepada guru kita yang kita muliakan bersama, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, yang sudah berkenan berbagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi amal jariah yang bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan. Amin Allahumma amin. Saya atas nama tim Hijrah Bersama UAS, mohon maaf jika ada salah kata, ada kekurangan dalam memandu acara pada malam hari ini. Insya Allah jumpa lagi kita di Selasa depan, Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WhatsApp, ada yang belum bergabung? Pengen bergabung di grup WhatsApp? Bisa klik link berikut. Sebentar, saya cari link grupnya.
Ya, tadi banyak yang bertanya. Nah, itu linknya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, tadi informasi terkait wakaf, silakan bisa berkontribusi mulai dari Rp10.000. Dan bahkan ada yang sudah ikut program wakaf rutin, ya, sedekah rutin subuh. Itu bisa dari Rp1.000. Caranya Bapak Ibu nanti harus bikin akun dulu ya di sidak.id. Nih, sidak.id, bikin akun dulu. Kalau belum punya akun, maka bikin dulu. Kalau sudah, biasanya langsung login saja. Ini contoh saya login ya. Login, nah ini. Kemudian, nah di sini. Ini harus diisi dompet kebaikannya. Atau saya pakai akun yang lain biar ada contohnya. Sebentar. Nah, ini dia. Ya, jadi kita bisa donasi rutin tiap subuh. Tiap subuh, ini contohnya. Nih, setiap pagi, setiap hari, jamnya bisa kita setting, kemudian donasinya bisa mulai dari Rp1.000. Ya, Rp1.000, kemudian metode pembayarannya pakai dompet kebaikan. Nah, sebelum nanti ini nggak akan muncul kalau Bapak Ibu belum top up dulu di sini. Ya, isi dompetnya. Isi dompet kebaikannya, kalau sudah nanti akan sedekahnya ditarik Rp1.000 per subuh. Ya, Rp1.000 per subuh. Itu kira-kira. Ini akun satunya. Saya coba buka akun satunya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak ya. Nanti bisa dicoba untuk masuk.